Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Imam Muslim meriwayatkan hadis dari sahabat An-Nawas bin Sam'an. Beliau mengatakan, saya itu bersama Rasulullah SAW di Madinah selama setahun. Tidak ada yang mencegah saya dari hijrah kecuali saya ingin bertanya kepada Kanjeng Nabi. Jadi Nawas bin Sam'an ini tidak pernah pergi dari Madinah selama 1 tahun. Apa tujuannya? Tujuannya adalah belajar dengan Rasulullah. Tujuannya ngaji sama Rasulullah, mencari ilmu, menimba ilmu dari Rasulullah. Beliau mengatakan, saya bersama Rasulullah di Madinah ini selama 1 tahun. Tidak menghalangi saya untuk keluar dari Madinah, untuk hijrah dari Madinah, kecuali hanya ingin bertanya kepada Kanjeng Nabi. Salah satu dari kita, kata beliau, kalau hijrah bersama Rasulullah, mereka tidak mau bertanya kepada Rasulullah tentang sesuatu. Mereka sungkan, mereka takut kepada Rasulullah, sehingga mereka tidak bertanya kepada Kanjeng Nabi. Tapi saya bertanya, katanya Nawas bin Sam'an. Saya bertanya suatu saat, fasaltuhu anil birri wal ithmi. Saya bertanya kepada Kanjeng Nabi tentang kebaikan dan dosa. Lalu Kanjeng Nabi menjawab, sallallahu alaihi wasallam, al birru husnul khuluqi. Kebaikan itu adalah baiknya budi pekerti. Kebaikan yang hakiki itu tercermin dalam baiknya budi pekerti, husnul khuluq. Wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta ayat tadli'a alaihin nas wa karihta ayat tadli'a alaihin nas. Sedangkan dosa, kata Kanjeng Nabi, adalah sesuatu yang masih meragukan dalam dadamu dan engkau tidak suka kalau dilihat oleh manusia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, para pemirsa, di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sahabat Nawas ini tidak mau pergi kemana-mana karena satu tekad, hanya ingin bertanya, belajar sama Rasulullah. Dan ini seharusnya yang kita pakai. Kita jangan pergi kemana-mana, kita nggak usah kemana-mana. Tujuannya kita hanya mengikuti guru kita, ngaji sama guru kita, menimba ilmu kita. Dan ini tugas santri. Tugas santri paling pokok satu adalah mencari ilmu, mengaji dimanapun dia berada. Kalau bisa terus itu ikuti gurunya, jangan pulang kemana-mana, jangan pergi kemana-mana, terus diikuti saja, ngaji terus. Itu yang dilaksanakan oleh sahabat Nawas bin Sam'an. Beliau tidak pernah pergi dari Madinah selama 1 tahun. Harus punya tekad kuat seperti ini, seperti sahabat Nawas bin Sam'an, demi untuk mendapatkan apa yang diinginkan, yaitu ilmu yang bermanfaat. Itu tugas para pelajar, tugas para santri, tugas para mahasiswa, untuk selalu giat dalam mencari ilmu, tidak tergoda oleh apapun selain mencari ilmu. Ini pertama yang bisa kita ambil, semangat dan tekad baja untuk selalu bersama sang guru demi mendapatkan ilmu. Nomor 2, kita diberitahu oleh Kanjeng Nabi di sini tentang dosa dan juga kebaikan. Kebaikan itu apa? Kanjeng Nabi menjawab, kebaikan itu tercermin dalam akhlak yang mulia. Karena akhlak ini yang menjadi tolak ukur manusia akan selamat di dunia dan akhirat atau tidak. Husnul khuluq. Saking pentingnya akhlak, Kanjeng Nabi pernah bersabda, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Saya itu diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Akhlak dengan Allah dan akhlak dengan sesama manusia, akhlak dengan lingkungan. Akhlak dengan Allah yang paling utama dan paling pokok adalah mengakui ketuhanan Allah dan tidak menyekutukan Allah. Itu yang paling penting. Melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Inilah yang disebut muttaqin. Akhlak dengan manusia, hablum minan nas, ini perlu kita jaga. Jangan membenci, jangan mencela, jangan menyakiti orang, jangan mendolimi orang. Kita laksanakan hak sesama manusia, tetangga, saudara. Itu namanya akhlak yang baik. Dan inilah fungsinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh Allah Ta'ala diutus ke dunia ini, yaitu menyempurnakan akhlak yang mulia. Nomor 3 yang bisa kita ambil dari hadis ini, para pemirsa, adalah bahwa Rasulullah memberikan kita definisi tentang dosa. Bukan definisi yang tepat di sini, tanda-tandanya.
Dosa itu apa? Kanjeng Nabi jawab, dosa itu kalau masih diragukan dalam hatimu. Satu ini yang dikasihkan oleh Kanjeng Nabi tandanya. Dosa itu kalau engkau mau melakukan, engkau masih ragu. Lakukan enggak ya? Lakukan enggak ya? Gitu. Itu bagi hati yang bersih, bagi hati yang masih kuat nur keimanannya. Dia mau melakukan sesuatu, dia ragu. Ya, ambil enggak ya? Kayak orang mau gosok atau mau mencuri, atau mau mengambil benda yang di situ dia masih ragu, maka mendingan ditinggalkan saja. Jadi dosa itu ketika engkau lakukan, hatimu tidak nyaman rasanya. Ini bagi hati yang bersih loh ya. Nomor dua, dosa itu kata Rasulullah, wa karihta ayyatli'a alaihin nas. Tandanya dosa itu engkau tidak suka kalau apa yang kau lakukan dilihat oleh manusia. Itu tandanya dosa. Maka ketika kita ingin melakukan sesuatu, tanya dulu kepada hati kita. Hati kita setuju enggak? Hati kita mantap enggak? Dan engkau merasa senang enggak kalau seandainya itu dilakukan, dilihat oleh orang? Kalau hatimu mantap, kalau engkau senang ini dilihat oleh orang, maka itu adalah kebaikan dan bukan dosa. Tapi kalau engkau merasa ragu untuk melakukannya, khawatir, belum mantap hatinya, maka tinggalkan. Karena Rasulullah mengatakan, da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan apa yang menjadikan engkau ragu menuju apa yang engkau yakini. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.